Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Afifah Hayati pada mata kuliah Struktur Aljabar 1 di pertemuan ketiga ini. Pada pertemuan ketiga ini, kita membahas bab 2 mengenai grup siklik. Ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Pertama, kita akan membahas apa itu grup siklik pada subbab 2.1. Selanjutnya, subbab 2.2 kita akan membahas mengenai apa itu algoritma pembagian set. Selanjutnya, subbab 2.3 kita akan membahas klasifikasi dari grup siklik. Selanjutnya, subbab 2.4 kita akan membahas mengenai subgrup untuk grup siklik yang berhingga. Pada pertemuan ini, kita akan membahas subbab 2.1 mengenai grup siklik. Sebelum membahas apa itu pengertian atau definisi grup siklik, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu tingkat atau order dari suatu elemen. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai definisi order dari suatu grup. Nah, pada kesempatan ini, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai apa itu tingkat atau order dari suatu elemen. Yang diberikan dalam definisi 211 yang berbunyi, diketahui G adalah grup dan A itu suatu elemen di dalam G. Tingkat atau order dari A adalah suatu bilangan bulat positif. Nah, ini ya yang perlu ditekankan adalah bilangan bulat positif terkecil n dengan sifat A pangkat n ini sama dengan E. Ya. Jadi kita asumsikan di sini adalah grupnya itu terhadap pergandaan. Ya, jadi tingkat atau order dari suatu elemen A adalah bilangan bulat positif terkecil n dengan sifat A pangkat n sama dengan E. Contoh, dari contoh di pertemuan sebelumnya yaitu contoh 137 yang A, itu kan diketahui grup terhadap pergandaan ya, jadi G, pasangan G, titik atau kali ya, adalah grup yang dibangun oleh A, yaitu G adalah E sama dengan A pangkat 0, ya. Lalu ada A pangkat 1 atau A, ya. Lalu ada A pangkat 2 dan A pangkat 3. Nah, berapakah tingkat atau order dari A pada grup ini? Ya, ingat tingkat atau order adalah bilangan bulat positif terkecil. Nah, jika kalian ingat, kemarin kan apa? Ada sifat ya. Nah, ini kan A pangkat 0, E. A pangkat 1, A ya. A pangkat 2, A pangkat 3. Nah, ketika A pangkat 4 itu akan menjadi berapa? A pangkat 4 adalah E lagi. Jadi kembali ke titik semula ya. Lalu A pangkat 5 itu berapa? A ya. Lalu A pangkat 6 itu apa? A kuadrat ya. A pangkat 7 berapa? A pangkat 3 ya. Lalu A pangkat 8 itu berarti kira-kira apa? E lagi ya. Nah, berarti kita perhatikan bahwa ini ya, A pangkat 0 sama dengan A pangkat 4 ya, A pangkat 8, jadi yang kelipatannya 4, itu ya sama dengan E. Nah, kita cari bilangan bulat positif terkecil. Ya, jadi ini yang di highlight ya, bilangan bulat positif terkecil. Nah, ini terkecil ya, ingat. Yang memenuhi sifat ini A pangkat E, maksud saya A pangkat N sama dengan E.
Nah, kira-kira bilangan bulat positif terkecil yang mana? Ya. Nah, bisa kita lihat ini ada 0. 0 bukan bilangan bulat positif ya. Nah, ini ada lalu ada 4. Ada 8, kelipatannya 8 ya. Maksud saya kelipatannya 4, berarti ada 12. Nah, berarti bilangan bulat positif terkecilnya apa? 4. Berarti tingkat atau order dari A adalah 4. Seperti itu. Selanjutnya akan diberikan definisi dari grup siklik. Yang diberikan dalam definisi 212 yang berbunyi, definisi I1, grup G disebut grup siklik jika terdapat A elemen G ya. Sehingga apa? G itu sama dengan kurung siku A. Ingat kurung siku A itu apa artinya? Suatu grup ya yang dibangun oleh elemen A ya. Ingat pada pertemuan sebelumnya. Nah, dengan siku A itu apa? Nah, ingat kurung siku A itu sama dengan A pangkat N, dengan N adalah anggota bilangan bulat ya. Anggota dari himpunan semua bilangan bulat. Kalau di pertemuan sebelumnya kita menuliskan N-nya itu 0, lalu plus minus 1, plus minus 2, dan seterusnya. Itu sama saja ya. Nah, inilah yang disebut grup siklik. Jadi ada A, elemen dari G itu sendiri, sehingga A-nya itu membangun ya, membangun grup G tersebut. Nah, selanjutnya A ini disebut sebagai pembangun atau generator untuk grup G. Nah, lalu apa itu subgrup siklik? Nah, subgrup H ya dari G itu disebut subgrup siklik ya. Untuk grup G itu yang dibangun oleh A itu jika apa? Jelas ya. Jika hanya itu sama dengan kurung siku A. Ya. Jadi hanya itu dibangun oleh A. Jadi hanya itu sama dengan himpunan yang beranggotakan A pangkat N ya. Dengan N-nya adalah bilangan bulat. Nah, sebagai catatan, dalam definisi tadi kan dikatakan bahwa kurung siku A, ya, kurung siku A, itu kan apa? Grup siklik kayak gini ya, A pangkat N, dengan N-nya itu bilangan bulat, ya kan? Nah, ini kalau kalian lihat kan bilangan berpangkat itu kan cenderungnya apa? Pada pergandaan ya, atau perkalian. Nah, bagaimana kalau dalam penjumlahan ya? Nah, jadi sebagai catatan, jika G merupakan grup siklik terhadap pergandaan, maka terdapat A anggota G sehingga, nah ini ya, jadi ini memang pada definisi grup siklik ya, itu kita asumsikan itu grupnya itu terhadap pergandaan. Bagaimana terhadap penjumlahan? Nah, kalau kalian lihat, kalau terhadap pergandaan kan apa? A kali ya, kali kayak gitu. Sampai sebanyak N suku, makanya ini A pangkat N. Ya kan, ini ada N suku. Ini kalau kali. Kalau terhadap pergandaan bagaimana grup sikliknya? Nah, jika G merupakan grup siklik terhadap penjumlahan ya, maka bagaimana bentuknya? Masih sama ya, maka terdapat A anggota dari G ya. Sehingga apa? Nah, bentuknya akan seperti ini. G sama dengan kurung siku A sama dengan N kali A, dengan N adalah anggota bilangan bulat. Karena apa? Kalau terhadap pergandaan kan kita akan mendapatkan bentuknya ini A plus A. Nah, plus titik-titik ya, sampai A. Ini kalau ini sebanyak N suku ya, itu kan berarti sama dengan apa? N kali A. Jadi, seperti itulah grup siklik baik terhadap pergandaan maupun penjumlahan.
Selanjutnya contoh 212 adalah contoh mengenai grup siklik. Nah, ini contoh A, jadi ini ada himpunan G ya, himpunan dari contoh sebelumnya yang beranggotaan E sama dengan A pangkat 0, lalu A pangkat 1, A pangkat 2, dan A pangkat 3 adalah grup siklik berhingga. Kenapa berhingga? Kalian bisa lihat ya, di sini order dari grup G-nya kan hanya 4 ya, banyak anggotanya hanya 4. Jelas berhingga terhadap apa? Karena ini pangkat ya berarti terhadap operasi pergandaan ya. Pembangunnya apa? Jelas ya di sini. Pembangun atau generatornya adalah A. Lebih lanjut, kalau di sini ada H sama dengan A kuadrat dan A pangkat 4 atau E ya, ini juga merupakan subgrup siklik. Jelas ini masih berhingga ya, karena anggotanya hanya 2 ya, dari subgrupnya dari G dengan pembangunnya apa? Nah, kalau ini jelas pembangunnya adalah A kuadrat. Nah, contoh selanjutnya, ini ada himpunan G1. Himpunan G1 bisa kita lihat, itu anggotanya ini ya, ada titik-titik, 1/8, ya, 1/4, setengah, 1, 2, 4, 8. Ini kalau kalian lihat ini apa? Kira-kira subgrup siklik ya. Kalau ini jelas tak berhingga ya, karena kan anggotanya banyak ya, ke arah kiri dan ke arah kanan. Ini terhadap operasi pergandaan. Nah, berarti kan kita harus mencari generatornya itu apa. Nah, sebab apa? G1 ini yang bentuknya seperti ini itu sama dengan apa? 2 pangkat N dengan N itu anggota himpunan semua bilangan bulat. Berarti dengan kata lain, G1 ini dibangun oleh 2. Ya, karena apa? Kalau kalian mau lihat, ini mulai dari mungkin ya ini 1/8. 1/8 kan apa? 2 pangkat negatif 3. Kan negatif 3 apa? Bilangan bulat ya. Nah, lalu ini ada 2 pangkat negatif 2. Ini ya. Kalau setengah 2 pangkat negatif 1. Kalau 1 apa? 2 pangkat 0 ya. Kalau 2 jelas 2 pangkat 1. Kalau 4 berarti 2 pangkat 2 ya. Kalau 8 berarti 2 pangkat 3. Begitu. Makanya grup G1 ini merupakan grup siklik ya yang dibangun oleh 2. Nah, ini ya. Dengan 2 adalah pembangun atau generator untuk G. Lebih lanjut, nah, ini ada G2. Ini merupakan subgrup siklik tak berhingga. Ya, ini juga masih tak berhingga karena anggotanya ke arah kiri masih ada, ke arah kanan masih ada. Nah, kalau grup G2 ini pembangunnya apa? Nah, bisa kita lihat G2 ini itu bentuknya adalah 4 pangkat N dengan N-nya itu anggota bilangan bulat. Ya, jadi G ini dibangun oleh 4. Karena apa? Kalau kalian bisa lihat ya. 1/16 berarti 4 pangkat min 2. Jelas min 2 itu bilangan bulat ya. Lalu 4 4 pangkat min 1. Lalu 1, 4 pangkat 0. Kalau 4 sendiri ya 4 pangkat 1. Lalu 16, 4 pangkat 2. Ya, berarti dengan 4 adalah pembangun atau generator untuk G2. Lalu contoh selanjutnya C, himpunan Z. Ingat Z ya. Z adalah himpunan semua bilangan bulat ya. Merupakan grup siklik tak berhingga terhadap penjumlahan. Nah, kalau Z ini pembangunnya atau generatornya kira-kira apa ya? Jadi suatu himpunan itu generator atau pembangunnya itu bisa lebih dari satu ya. Ada yang tunggal pembangunnya tapi juga ada yang lebih dari satu. Nah, kita lihat untuk set ini pembangunnya kira-kira apa salah satunya ya. Nah, bisa kita lihat set ini kan apa? Ini kan ya, titik-titik dari min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Berarti apa?
Ini kan terhadap penjumlahan ya. Berarti kalau penjumlahan ingat bentuknya adalah anggotanya N kali A ya. Dengan A-nya pembangun dan N-nya itu anggota dari Z. Nah, berarti A-nya ini berapa? Jelas ya A-nya di sini salah satunya adalah 1. 1 ya, jelas ya. Bilangan bulat dikali 1 ya hasilnya adalah ini. Ya. Jadi 1 ya adalah pembangun atau generator untuk Z. Nah, lebih lanjut, himpunan 3Z ya juga merupakan subgrup siklik dari Z terhadap operasi penjumlahan. Kalian ingat 3Z itu bentuknya seperti apa? Ini ya. Sama dengan ini titik-titik, min 9, min 6, min 3, 0, 3, 6, 9, dan seterusnya. Nah, A-nya berapa? A-nya 3. Ya, dengan N-nya bilangan bulat. Jadi, 3Z ini dibangun oleh 3. Karena bisa kalian lihat ya. Kalau kita ambil satu-satu dari anggota yang terlihat, kan ini berarti apa? Min 3 kali 3. Ya, ini kan min 3-nya bilangan bulat. Lalu kalau min 6 ya, min 2 dikali 3. Kalau min 3 ya berarti min 1 dikali 3. Kalau 0 ya berarti 0 dikali 3. Kalau 3 sendiri apa? Ya 3 dikali 1. Kalau 6 berarti 2 dikali 3 ya. 9, 3 dikali 3, dan seterusnya. Jadi 3Z ini merupakan subgrup siklik dari Z ya. Dengan 3 adalah pembangun atau generator untuk 3Z. Untuk subgrup siklik ini juga subgrup siklik yang tak berhingga. Karena kan anggotanya tak berhingga ya. Ke arah kiri masih ada, ke arah kanan juga masih tak berhingga. Selanjutnya ada sifat order suatu grup siklik. Nah, ini yang dinyatakan dalam teorema 213 ya. Yang berbunyi diketahui G adalah grup ya, dan A adalah anggota dari G. Nah, jika suatu subgrup siklik ya yang dibangun oleh A, ini ya, dari grup G itu anggotanya berhingga, jadi ininya berhingga, maka tingkat atau order dari elemen A, jadi ingat ya, order untuk grup dan order dari suatu elemen itu definisinya berbeda ya. Kalau order grup itu kan apa? Order grup atau subgrup itu kan apa? Banyaknya anggota. Kalau tingkat atau order dari suatu elemen kan apa? Ketika apa? Ketika A pangkat N ya sama dengan E. Jadi ini adalah ordernya, dengan N-nya ini adalah bilangan bulat positif terkecil. Jadi bedakan ya. Nah, kalau subgrup sikliknya ini berhingga dan dibangun oleh A, maka tingkat atau order dari elemen A adalah order dari subgrup siklik dari ini. Subgrup siklik yang dibangun oleh A, yaitu order dari subgrup siklik A. Kalau kita lihat tadi contohnya ya, sudah ini ya tadi apa G-nya. Nah, kita lihat dari contoh sebelumnya G itu ada E yaitu A pangkat 0 ya, lalu ada A pangkat 1, ada A pangkat 2, dan A pangkat 3. Kita lihat di sini ya. Oke, grup. Grup kan sebenarnya subgrup untuk dirinya sendiri ya. Jadi kita bisa anggap ini adalah subgrup. Subgrupnya adalah dirinya sendiri. Nah, bisa kita lihat di sini kan apa? Order dari grupnya ada berapa? Banyak anggotanya ada 4, ya kan? 1, 2, 3, 4. Nah, bisa kita lihat di sini tingkat atau order dari elemen A-nya adalah 4 ya tadi ya dari contoh sebelumnya, karena A pangkat 4 di sini adalah nilainya E. Jadi order ya, order dari elemen A adalah 4. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Ini sama dengan ini. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan sifat ini ketika ditanyakan ya order
dari subgrup siklik. Jadi banyak anggota dari subgrup siklik berhingga itu adalah tingkat atau order dari elemen pembangunnya. Nah, lebih lanjut ya. Sebentar. Jika subgrup siklik yang dibangun oleh A itu tak berhingga ya, maka A itu ya, A elemen A ya, order dari elemen A ya, itu juga dikatakan mempunyai tingkat tak berhingga atau infinite order. Selanjutnya adalah sifat dari grup sikliknya yang dinyatakan dalam teorema 214 yang berbunyi setiap grup siklik itu merupakan grup komutatif. Jadi semua grup siklik pasti komutatif. Seperti apa buktinya? Nah, kita ambil sebarang grup siklik ya. Nah, sesuai definisi, berarti akan terdapat A anggota dari G sehingga A ini membangun grup G. Jadi G-nya sama dengan kurung siku A sama dengan ya himpunan yang anggotanya A pangkat N dengan N-nya adalah bilangan bulat ya, N anggota dari Z. Nah, selanjutnya ingat kalau mau membuktikan komutatif ya, semua anggotanya misal AB sama dengan B kali A. Dan seperti itu ya buktian komutatif. Nah, di sini berarti kita ambil sebarang G1 dan G2 anggota dari G. Kita akan membuktikan bahwa G1 dikali G2 ya sama dengan G2 G1 ya. Nah, di sini kita ingat karena G1 dan G2 itu kan anggota G. Dan G ini kan apa? Dibangun oleh A. Maka pasti akan ada bilangan bulat ya. R dan S anggota dari Z sehingga apa? G1 sama dengan A pangkat R, G2 sama dengan A pangkat S. Karena kan anggota dari grup G ya semuanya bisa dinyatakan sebagai A pangkat suatu bilangan bulat. Makanya G1 dan G2 bisa dinyatakan seperti ini. Akibatnya, nah kita lihat ya di sini R dan S itu kan bilangan bulat. Bilangan bulat kan punya sifat komutatif ya. Jadi apa? Baik terhadap penjumlahan maupun terhadap perkalian. Jadi R ditambah S itu bisa kita nyatakan sebagai S ditambah R. Sehingga apa? G1 dikali G2 sama dengan apa? A pangkat R dikali A pangkat S. Nah, ingat sifat pemangkatan itu kan jadi sama saja sama dengan A pangkat R ditambah S ya. Nah, kita ingat sifat komutatif ya, bilangan bulat terhadap penjumlahan ya. Berarti apa? A pangkat R ditambah S itu sama saja A pangkat S ditambah R. Kita pecah lagi menjadi A pangkat S dikali A pangkat R. Ya, sama dengan G1, G2. Jadi kita telah membuktikan bahwa benar bahwa G1, G2 sama dengan G2, G1. Berarti terbukti ya bahwa barang grup siklik itu merupakan grup komutatif. Nah, ini ada latihan ya untuk mengerjakan soal yang seperti ini. Tentukan semua generator dari Z5 yang juga merupakan elemen dari Z5 ya. Penyelesaian. Nah, diketahui Z5 itu kan anggotanya 0, 1, 2, 3, 4. Nah, ingat ini adalah suatu grup siklik ya terhadap penjumlahannya. Ingat sifat penjumlahannya adalah plus 5 ya. A ditambah B itu sama dengan apa? A plus B ketika apa? A ditambah B itu kurang dari 5 ya. Lalu sama dengan R ketika apa? Jumlahannya itu lebih besar dari 5 ya. Jadi AB-nya lebih besar dari 5 dan R itu diperoleh dari mana? Jadi AB itu sama dengan M plus R. Jadi gampangannya R itu adalah A plus B, jumlahannya itu dikurangi M. Seperti itu. Nah, berarti kita cek satu-satu ya, dari 0.
Nah, 0 di sini itu hanya membangun dirinya sendiri. Karena kan grup siklik 0 kan berarti apa? N kali 0 ya. Semua bilangan bulat dikalikan 0 ya hanya dirinya sendiri. Seperti itu. Ya. Lalu untuk 1, kalau 1 jelas ya membangun generator, merupakan generator dari Z5. Ya kan? Lalu 2, kalau 2 bagaimana? Nah, ingat grup siklik 2 kan berarti apa? Sama dengan N kali 2 ya, dengan N anggota Z, N-nya bilangan bulat. Berarti bilangan yang kelipatan 2. Jadi 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, kita lihat anggota-anggotanya. Nah, untuk 0, 0 itu kan kurang dari 5 ya, jadi masih 0 itu sendiri. 2 juga masih kurang dari 5. 4 juga masih kurang dari 5, berarti dirinya sendiri. Nah, kalau 6 apa? 6 ya berarti 6 dikurangi 5, yaitu 1. Kalau 8 berapa? 8 ya sama dengan 3, karena kan 8 dikurangi berapa? 8 dikurangi 5 adalah 3. Kalau 10 berapa, Bu? Nah, 10 itu kan kelipatan 5 ya. Jadi ya sama dengan 0. Kalau 12 berarti sama dengan 2 ya, dan seterusnya. Jadi ternyata satu subgrup yang dibangun oleh 2 itu adalah Z5 sendiri. Sehingga 2 ini adalah generator dari Z5. Nah, oke, selanjutnya untuk 3. 3 ini juga generator dari Z5. Nah, kalau 3 sendiri kan berarti anggotanya adalah kelipatan 3 ya. Ada 0, 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya. Kita lihat 0 kurang dari 3 berarti, maksud saya 0 kurang dari 5 berarti 0 itu sendiri. 3 juga kurang dari 5 adalah 0 itu sendiri. 6, 6 tadi 1 ya. 9, 9 dikurangi 5 adalah 4. Berarti 9 sama dengan 4. 12 berapa? 12. Berarti kan ini dikurangi berapa? Nah, berarti kan 12. 12 ini kan lebih dari 5 ya, berarti dikurangi 5 masih 7. 7 sendiri dikurangi 5 adalah 2. Jadi 12 adalah 2. Nah, lalu 15 berapa? 15 itu kelipatan 5 ya, berarti 0. Berarti kalau kalian lanjut lagi nanti anggotanya akan berulang. Misal berapa? 18. 18 berarti berapa? 18 dikurangi kelipatannya 5 yang terdekat adalah 15 ya. Berarti berapa? 3. Kan berulang lagi. Jadi berartinya apa? 3 ini juga merupakan generator atau pembangun dari Z5 juga. Lanjut, kalau 4 bagaimana? 4 juga masih generator untuk Z5. Kalau yang dibangun 4 berarti kelipatannya 4 ya, 0, 4, 8. 8 sendiri adalah 3, 12 ya, 12 adalah 2. Karena apa? Tadi ya, udah dijelaskan di atas ya. 12 adalah 2. Kalau 16 adalah 1. Karena kan 16 kan 16 kelipatan dikurangi 5 masih berapa? Masih 11. Dikurangi 5 lagi masih berapa? Masih 6 ya. 6 sendiri itu ini ya, 1. Seperti ini. Jadi 16 adalah 1. Kalau di 20 berapa? 20 itu kelipatan 5 ya, berarti 0. Kalau diteruskan ya anggotanya ya adalah Z5 itu sendiri. Berarti 4 ini juga masih generator Z5. Berarti semua generator dari Z5 yang merupakan elemen dari Z5 adalah apa saja? Ini ada 1 ya, lalu 2 ya, 3 juga ya, lalu yang terakhir adalah 4. Ya. Berarti selain 0 ya, selain 0 adalah pembangun 5. Maksud saya pembangun dari Z5. Ini adalah latihan soal untuk pertemuan ini. Tentukan semua generator
dari Z6 yang juga merupakan elemen dari Z6. Selanjutnya, kita memasuki subbab 2.2 mengenai algoritma pembagian set. Nah, algoritma pembagian set ini dinyatakan dalam teorema 221 yang berbunyi, jika M adalah bilangan bulat positif, jadi M-nya harus positif, dan N ini sebarang bilangan bulat, bisa positif, bisa negatif, maka akan terdapat dengan tunggal Q, R anggota dari Z, ya. Jadi Q dan R itu pasti hanya satu ya, tunggal. Sehingga apa? Sehingga N itu sama dengan M dikali Q ditambah R, dengan R ini lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M. Selanjutnya, Q itu disebut kuosien dan R ini disebut sebagai sisa non-negatif jika N ini dibagi dengan M. Sekali lagi, teorema inilah yang disebut sebagai algoritma pembagian untuk Z. Nah, pembuktian teorema ini untuk kalian yang sudah mengambil mata kuliah teori bilangan ada dalam mata kuliah tersebut ya. Jadi kalian bisa membuka kembali mata kuliah teori bilangan. Selanjutnya contoh 221 ini contoh penggunaan algoritma pembagian untuk Z. Nah, kita diminta untuk menentukan kuosien Q dan sisa R jika 38 dibagi dengan 7 ya, menggunakan algoritma pembagian Z. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat. Nah, kita lihat dulu ya kelipatan positif dari 7 ya. 7 sendiri, lalu 14, 21, 28, 35, 42 dan seterusnya. Selanjutnya kita pilih ya kelipatan 7 yang meninggalkan sisa non-negatif kurang dari 7. Nah, dalam hal ini adalah 35 ya. Karena apa? Bisa kita lihat ya, 35 ya. Maksud saya 38 ya, dibagi 35 kan berapa? 1 ya. Mohon maaf. Sisanya 3 kurang dari 7. Jadi 38 ya sama dengan 35 ya, sisa 35 ditambah 3. Kalau misal kalian ambil kelipatannya misal 7, berarti kan 38 sama dengan berapa? 7 ditambah sisanya terlalu banyak ya, 31. Kalau kalian ambil 14 itu berat maksud saya 14 berarti 38 ini 14 sisanya masih terlalu banyak ya. Sisanya berapa? 28. Kalau misal kalian ambil 21 berarti berapa? 17. Ini juga masih lebih besar dari 7 sisanya. Kalau kita ambil 28 sisanya itu berapa? 10. Ini juga masih lebih besar dari 7. Makanya kita memilih 35. Kalau lebih dari 35 itu malah negatif ya. Karena kan kita mintanya yang non-negatif. Kalau misal kalian ambil ya 42 itu kan berarti 35 di maksud saya kalau 42 berarti 38 sama dengan 42 ditambah berapa? Min 4 ya. Nah, jelas min 4 ini negatif. Sedangkan kita itu butuhnya sisa non-negatif ya, lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 7. Otomatis kita milihnya 35 ya. 38 sama dengan 35 ditambah 3 sama dengan
7 dikali 5 ditambah 3. Berarti kita akan memiliki kuosien Q adalah 5, ya, dan sisanya adalah R-nya adalah 3. Seperti itu. Contoh B, tentukan kuosien Q dan sisa R jika negatif 38 dibagi dengan 7 menggunakan algoritma pembagian. Penyelesaiannya seperti, karena di sini yang dibagi itu negatif ya, berarti kita lihat kelipatan negatifnya dari pembaginya, yaitu 7. Kelipatan negatif dari 7 adalah negatif 7, negatif 14, negatif 21, dan seterusnya. Nah, selanjutnya dipilih kelipatan 7 yang meninggalkan sisa non-negatif ya. Jadi sisanya atau R-nya itu sesuai sifatnya ya, ini harus lebih dari 0 dan kurang dari M ya. Berarti harus non-negatif dan kurang dari 7 ya. Nah, dalam hal ini adalah negatif 42 ya. Karena negatif 38 sama dengan negatif 42 ditambah 4. Nah, bisa kita lihat 4 di sini kan apa? Non-negatif ya. Lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari 7. Nah, kalau misal maksud saya, misal kita mengambil 21. 21 itu kan negatif 38 sama dengan negatif 21 ditambah min berapa tuh? Min 17 ya. Ini negatif ya, kalau udah negatif ya udah tidak masuk kriteria dari R-nya karena R-nya itu harus non negatif seperti itu ya. Jadi kita memilih negatif 42. Maka nah negatif 42 itu sendiri sama dengan kan 7 dikali negatif 6 ya. Berarti kita akan memperoleh kuosien Q adalah negatif 6 dan R-nya adalah 4. Jadi seperti itu ya cara penggunaan algoritma pembagian. Selanjutnya ada sifat subgrup dari suatu grup siklik yang dinyatakan dalam teorema 22 yang berbunyi subgrup ya dalam grup siklik G itu pasti subgrup siklik ya. Jadi semua subgrup di dalam grup siklik adalah subgrup siklik. Buktinya, nah diketahui G itu kan grup siklik ya, maka berdasarkan definisi grup siklik pasti terdapat A anggota G ya, sehingga A ini membangun G. Jadi G sama dengan siku A sama dengan himpunan yang beranggotakan A pangkat N, dengan N adalah bilangan bulat ya, anggota dari Z. Nah, kita kan mau membuktikan subgrup ya, sebarang atau setiap subgrup ya dalam grup siklik adalah subgrup siklik. Berarti kita ambil sebarang H adalah subgrup dari G. Nah, kita akan membuktikan H ini dibangun oleh suatu elemen ya. Nah, jika H itu sama dengan elemen identitas ya, maka elemen identitas ya, itu kan membangun dirinya sendiri ya, karena kan E pangkat berapapun itu pasti kan dirinya sendiri. E pangkat N adalah E. Ya. Jadi kalau H itu sama dengan E, otomatis subgrup H itu dibangun oleh elemen identitasnya, oleh E itu sendiri. Nah, selanjutnya, nah ini dengan kata lain H itu grup siklik yang dibangun oleh elemen identitas. Nah, selanjutnya, jika hanya itu bukan elemen identitas anggotanya. Jadi selain elemen identitas. Nah, kita ingat bahwa H ini kan subgrup G ya, berarti H itu kan subset dari G. Berarti semua anggota H itu berada di G. Berarti anggota dari H itu bentuknya apa? Ini, A pangkat N. Maka
akan terdapat A pangkat N yang bukan E ya, anggota H untuk suatu N-nya di sini kita tanpa mengurangi arti ya, N-nya itu anggota dari Z plus. Jadi N-nya ini bilangan bulat positif. Ya. Nah, kita namakan M ya. M adalah anggota dari Z plus adalah bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M itu anggota dari H. Ya. Pasti ada ya, pasti M ini itu eksis atau ada. Nah, kita akan menunjukkan bahwa C sama dengan A pangkat M itu membangun H. Nah, jadi generator atau pembangun dari subgrup H itu adalah A pangkat M ini. Jadi H itu akan sama dengan kurung siku A pangkat M sama dengan kurung siku C. Nah, berarti kita akan membuktikan sebarang anggota H, ya, kita ambil sebarang B anggota H, kita akan buktikan B itu sama dengan C pangkat N. Ya, dengan N adalah suatu bilangan bulat. Nah, kita ingat kembali karena B anggota H dan H adalah subgrup G ya. Sekali lagi berarti H subsetnya G ya. Maka B ini anggota G ya. G ini kan dibangun oleh A. Berarti bentuk dari B ini pasti dibangun oleh A ya. Sehingga B sama dengan A pangkat N untuk suatu N itu anggota dari Z. N-nya suatu bilangan bulat. Nah, karena M ya, M itu kan bilangan bulat positif, ya kan? Ini ya dari pengambilannya, N bilangan bulat positif, dan N ini bilangan bulat, sebarang bilangan bulat, maka menurut algoritma pembagian untuk Z ya, itu akan terdapat dengan tunggal ya, Q dan R ya, sehingga apa? N itu sama dengan M dikali Q ditambah R ya, dengan R-nya itu lebih besar sama dengan 0 ya, non negatif, dan kurang dari M. Akibatnya diperoleh, nah, tadi kan B sama dengan A pangkat M ya. Jadi kan ini adalah B. Nah, ini ya. Nah, N itu kan sama dengan M kali Q ditambah R ya. Nah, itu bisa kita pecah sebagai, nah ini kan berarti kalau kita perincikan, ini kan berarti A pangkat M kali Q ya, dikali A pangkat R. Nah, ini kan bisa kita tulis sebagai dalam kurung A pangkat M dipangkatkan Q ya, dikalikan A pangkat R. Nah, kita ingat ya, sehingga, nah, berarti kita akan punya apa? A pangkat R itu sama dengan A pangkat M dipangkatkan negatif Q ya, dikali A pangkat N. Jadi kan ini kita pindah ruas, ya. Kalau kita pindah ruas, kan A pangkat R itu kan sama dengan A pangkat N dibagi A pangkat M pangkat Q ya. Nah, kalau Q-nya ke atas kan berarti negatif A pangkat N dikali A pangkat M pangkat min Q ya. Nah, karena M ini ya bilangan bulat positif terkecil sehingga A pangkat M itu anggota H dan R ini lebih besar sama dengan 0 dan kurang dari M ya. Ingat, M itu paling kecil. Ya. Nah, berarti kalau ada bilangan bulat ya yang lebih besar sama dengan 0. Jadi kalau R lebih besar sama dengan 0, tapi M-nya paling kecil, M itu bilangan bulat positif paling kecil, maka ya satu-satunya kemungkinan ya R-nya itu sama dengan 0. Karena kalau R-nya itu lebih besar sama dengan 0, ya berarti M ini bukan bilangan bulat terkecil. Ya, bilangan bulat positif terkecil. Karena kalau R lebih dari 0, ya berarti bilangan bulat positif terkecilnya adalah R. Makanya ini ya satu-satunya kemungkinan R-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi karena R-nya 0 berarti N-nya
itu sama dengan M dikali Q. Dan kita akan memperoleh bahwa B ya sama dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M dipangkatkan Q. Nah, kita ingat A pangkat M ya, tadi diambilnya sama dengan C ya, berarti B sama dengan C pangkat Q. Dengan Q-nya anggota dari Z, ya kan? Berarti benar ya, barang anggota H, yaitu B, itu dibangun oleh C. Ya. Dengan kata lain, benar bahwa H adalah subgrup siklik. Untuk pertemuan ketiga ini, saya cukupkan sekian. Mohon maaf bila ada salah pengucapan maupun salah penulisan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.